Oke, sekarang kita lanjut ke materi sesi kedua, dan di materi sesi kedua ini akan kita coba langsung eksekusi gambar suasana dari angle yang sudah kita pelajari tadi. Oke, gimana kelanjutannya? Stay tune terus. Oke, sekarang kita bakal coba, kali ini kita bakal coba gambar suasana dari sudut pandang yang cukup sulit, yaitu sudut pandang mata cacing ya. Dimana garis horizonnya bakal gue bikin coba lebih turun ke bawah. Coba ya, mungkin garis horizonnya di sebelah sini lah. Oke, biar nggak terlalu ekstrim. Oke, gambar suasananya bakal kita bahas kali ini, cuman mungkin kita coba ambil yang lebih dinamis ya. Coba kita ambil tema-tema yang sport. Jadi gue mau bikin untuk kali ini adalah baseball. Oke, sekarang kita coba dan bakal coba menggambar menggunakan distorsi ya teman-teman ya. Apa itu distorsi? Sekarang kita bahas. Oke, jadi yang bakal gue gambar di sini adalah, teman-teman tahu, sini ada, oke. Nah, di sini gue bikin ada sepatu, ya. Terus di sini ada kaki satunya lagi, ya. Jadi kita bisa buat yep. Di sini jadi teman-teman bisa lihat ya, ini namanya distorsi teman-teman. Jadi perubahan bentuk dikarenakan kedekatan suatu objek terhadap titik hilang dan juga terhadap kamera ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa bikin sangat ekstrim seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini tuh seperti apa ya, sini itu, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kakinya terlihat sangat besar karena dekat banget dengan kamera, sedangkan badannya terlihat sangat kecil ya. Nah, ini adalah bagian dari distorsi. Karena apa? Karena sebenarnya perspektif pada umumnya, perspektif secara normal tidak bisa menggambarkan posisi seperti ini. Jadi memang ini adalah sesuatu yang by design ya teman-teman. Tidak ada yang natural seperti ini untuk gambar aslinya, kecuali jarak ketinggian orang belum tinggi banget ya. Biasanya hampir nggak mungkin. Jadi memang di sini harus menggunakan lensa khusus ya teman-teman mungkin. Oke, mungkin ini sini ke arahnya kita benerin dulu. Mungkin jangan ke arah atas ya, agak kaku. Oke, kita bikin ke arah sana aja ya, seperti ini teman-teman. Oke. Oke, good. Oke, jadi kita sudah dapatkan, ceritanya ada orang yang sedang ini ya, coba lari ya, setelah pitcher ngelempar bola terus dipukul dan dia orang coba lari ya teman-teman ya. Jadi di sini udah sampai ke home ya, ke base misalkan. Jadi ini adalah salah satu momen yang cukup dramatis ya ketika kita nonton sebuah pertandingan baseball teman-teman. Oke, kita bisa bikin di sini mungkin naikin garis horizonnya ke atas sedikit. Oke, biar bisa banyak yang kita explore. Lalu di sini misalkan kita bikin ya, karena ini dekat dengan kamera, otomatis misalkan kita bisa bikin tangan orang yang dari sini juga begitu dekat dengan kamera. Oke, jadi ceritanya lagi megang ballnya ya, untuk di touch ya ke si pemain ini, ke tim musuh ya. Di sini misalkan kita bisa bikin efek. Oke, ada berdebunya. Terus misalkan di sini kita bisa lihat dari jauh, mungkin ada temannya juga ya teman-teman, bisa kita bikin juga di sebelah sini.
dia juga sedang berlari misalkan, ya, pergi ke home berikutnya. Gitu ya. Atau mungkin kita bisa bikin dia sedang stay. Di sini kita mau coba bikin si pemukulnya, mungkin orang yang memukulnya dia tidak berada terlalu jauh dari base misalkan ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin di sini ada pemukulnya. Dan misalkan dia sedang menghadap agak ke belakang teman-teman badannya. Dia habis melempar ya teman-teman, otomatis dia posisinya masih sigap pada posisi sebelumnya, jadi nggak terlalu berbeda jauh. Di sini ada sarung tangannya. Oke, di sini mungkin kita bisa bikin ada stadionnya teman-teman. Wah, cukup ramai ya di sini ya. Terus di sini misalkan ada kita bikin orang yang sedang memukul apa namanya? Yang biasanya tuh ngejaga di belakang ya misalkan ya, yang megang bolanya tuh kalau misalkan di belakang pemukul tuh biasanya teman-teman. Misalkan di situ, di sini kita bisa bikin ya. Biasanya tuh ada netnya teman-teman ya buat pertandingan baseball tuh biasanya ada netnya ya. Sebelah sini juga misalkan. Jadi di sini ada stadion dan stadion yang sebelah sana. Oke. Nah, kita bisa bikin keramaian di sebelah sana. Oke, kita coba fokuskan kepada yang paling penting di bagian depan ya. Kita turunin opacity-nya teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Oke, kita lanjut bikin kakinya dulu. Ups. Kini sini bisa bikin ini ya, teman-teman, ikat dari sepatunya. Terbang dikit misalkan. Oke. Terus di sini misalkan ada bagian stok dari bagian dari ini ya, dari apa namanya? Kaos kaki, karena biasa mereka pakai kaos kaki panjang ya teman-teman. Oke. Oke, di sini bisa kayak bikin sepatunya buat yang kaki berikutnya. Ya, di sini ada bagian pantat dari orangnya. Oke, kita lanjut di sini teman-teman. Oke. Teman-teman juga harus belajar banyak posisi jari ya teman-teman ya, untuk bikin gambar teman-teman lebih bervariasi dan lebih bebas ya dalam mengambil ide. Biasanya teman-teman tuh agak kesulitan menggambar karena idenya terbentur dengan masalah teknis menggambar. Jadi itulah kenapa kita harus bisa menggambar dengan baik sehingga kita nggak terlalu pusing ketika kita menyampaikan ide kita ya teman-teman ya. Oke, sebelah sini dapat. Kita bikin dia agak sedikit bengkok ke bawah.
Oke, ya mungkin seperti itu. Mungkin kita bisa benerin dikit nih untuk bagian pundaknya. Ya bisa lebih, ya. Oke, buat pemain baseball tuh biasanya tuh dia kan ada helmnya teman-teman ya. Coba gambar dulu sama gue untuk bagian helmnya. Oke, dan mungkin karena arah cahaya juga, jadi kita bisa bikin di sini gelap ya teman-teman, bagian mukanya. Oke, sedangkan bagian sini banyak lekukan dari baju ya. Kenapa? Karena bagian yang sebelah sini teman-teman yang menekuk ya, jadi dia bakal banyak lekukannya. Mungkin kita bisa bikin detail di pakaiannya. Ikutin dari lekukan bajunya. Ya. Di sini juga biasanya ada garis-garis gitu ya. Di sini ada lekukan celana. Oke. Ya, kita dapatkan detail si orang depan ini ya. Sekarang tinggal kita lanjutkan buat bikin orang sebelah sini. Oke, ini buat orang yang berikutnya sebelah sini teman-teman. Kita bisa bikin mungkin untuk pakaian dia nggak bakal kelihatan ya, karena udah terlalu panjang tangannya. Ini udah masuk ke lengan bawah, jadi harusnya lengan atasnya nggak bakal kelihatan. Mungkin dari lengan atas nggak bakal kelihatan. Ya, kita bisa bikin jempolnya. Oke. Lalu jari pertama di sini. Oke. Dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin bolanya. Ini kita bisa bikin detail dari bolanya juga teman-teman ya. Biasanya juga ada jahitannya ya di sini ya. Bolanya yang warna putih ya teman-teman. Ingat bukan bola tenis ya, tapi patternnya mirip. Oke. Di sini kita bisa bikin dari home base-nya yang buat injakannya. Oke. Di sini kita bisa bikin bagian belakang ini. Orang yang tadi, teman-teman. Jadi pemukul ya. Nah, teman-teman bisa bikin detail seperti ini, teman-teman. Misalkan di sini ada asap ya. Otomatis bagian yang kena asap akan lebih tipis daripada bagian-bagian yang nggak kena asap. Jadi teman-teman bisa bikin permainan kontras di sini. Ini akan meningkatkan detail dari gambar teman-teman ya. Oke, mungkin sebelah sini juga karena dia agak jauh. Oke. Oke, terus teman-teman bisa bikin bagian dari ini ya, tiangnya yang biasanya di atas itu ada lampunya juga. Oke, terus kita bisa bikin netnya, teman-teman. Ups, oke.
Oke, kita bisa kerjakan itu nanti ya teman-teman ya, untuk bagian netnya. Jadi kita sudah dapatkan bagian-bagian yang penting di gambar suasana ini ya. Sorry. Oke. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa bermain dengan banyak detail di bagian belakang ya, dari studi sayur dan segala macam. Oke, tapi untuk konsep pengambilan dari sudut angle-nya ini mungkin sudah cukup kelihatan ya teman-teman, bahwa fokusnya ada di depan ya, dan ini adalah karakter utamanya. Sudut pengambilannya juga agak ekstrim dari bagian bawah, sehingga bisa banyak memainkan teknik-teknik lanjutan yang lebih advance lagi, sehingga meningkatkan kualitas dari gambar teman-teman. Oke, mungkin untuk gambar kali ini segini aja. Nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk detail sampai selesainya dan juga arsirannya. Oke, thank you semuanya udah nonton. Kita bakal ketemu di next pertemuan lagi, di next session dengan materi yang berbeda. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.